Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan bahagia ini kita akan melanjutkan kuliah tentang inovasi produk pangan dan kita akan lebih khusus bagaimana suplementasi itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk pengembangan produk dan inovasi pangan. Bisa dipelajari tentang suplementasi pangan itu sendiri apa sih? Nah, penambahan satu atau lebih zat gizi ke dalam produk pangan untuk menjaga atau mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi suatu produk pangan. Tujuan dari suplementasi itu sendiri adalah yang pertama, menghambat atau mengatasi masalah gizi, kemudian meningkatkan status gizi masyarakat atau populasi, dan tujuan selanjutnya adalah bagaimana bisa dengan suplementasi ini adalah bisa memberikan nilai lebih pada produk pangan. Oke. Syarat suplementasi yang pasti harus aman, efektif, menguntungkan, dapat memperbaiki status gizi, dan yang terakhir adalah sesuai dengan regulasi pangan yang berlaku atau di sini bisa ditetapkan dari regulasi yang berlaku dari Badan POM. Oke. Dan cara selanjutnya adalah suplementasi itu harus dalam jumlah yang cukup atau tidak lebih tidak kurang. Penambahannya harus sesuai dengan tujuan. Kemudian tidak memberikan efek negatif terhadap metabolisme zat gizi lain. Dan yang selanjutnya adalah zat gizi yang ditambahkan itu cukup stabil selama pengolahan bahan. Dan zat gizi yang ditambahkan memiliki bioavailability yang tinggi atau mudah dicerna, kemudian tidak mengubah karakteristik produk, perubahan seminimal mungkin itu harus ditekan. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas pengolahan itu harus tersedia ya. Jadi jangan sampai ketika kita menerapkan suplementasi, fasilitas pengolahan itu tidak tersedia. Hal ini akan berdampak bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan dari biaya produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada metode untuk mengontrol zat gizi yang ditambahkan. Oke. Selanjutnya adalah tidak menyebabkan kesalahpahaman konsumen. Misalnya, konsumen mengira bahwa semakin banyak dimakan akan semakin baik, padahal harus dimakan secukupnya dan sewajarnya. Jadi tidak bisa diartikan bahwa semakin kita banyak mengkonsumsi akan semakin baik, tetapi harus tetap dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya adalah zat gizi yang ditambahkan biasanya tidak cukup dikonsumsi oleh sebagian populasi masyarakat. Produk yang difortifikasi dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian seperti yang tadi kita jelaskan bahwa produk yang difortifikasi atau dilaksanakan suplementasi itu adalah produk yang memang secara market itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah kelebihan akan atau terkait dari asupan zat gizi tersebut tidak menyebabkan dampak negatif ketika dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah kita harus bagaimana caranya mempertimbangkan biaya produksi agar nantinya harga produk yang ditetapkan itu bisa terjangkau atau bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Oke. Kemudian apa saja sih metode dari suplementasi pangan? Beberapa jenis metode yang familiar yang pernah kita kerjakan itu contohnya adalah pertama adalah metode fortifikasi, yang kedua adalah enrichment atau pengkayaan, yang ketiga adalah substitusi, yang keempat restorasi, dan yang kelima standarisasi, dan yang keenam adalah adisi. Metode suplementasi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Fortifikasi adalah penambahan zat gizi mikro dalam bahan pangan sehingga produk tersebut menjadi sumber yang baik bagi zat gizi yang ditambahkan. Umumnya target telah ditentukan ketika kita akan melaksanakan program fortifikasi itu sendiri. Entah itu fortifikannya, entah itu sasaran yang akan difortifikasi. Food fortifikasi di sini ditambahkan ke bahan pangan. Kemudian karirnya adalah bahan pangan yang ditambahi. Kemudian atau karir di sini adalah kaya akan zat gizi tertentu yang ditambahkan. Contoh, menurunkan resiko defisiensi, yaitu dengan cara penambahan iodin pada garam penyakit atau di sini untuk sebagai pencegah penyakit gondok. Jadi fortifikannya adalah iodin, karirnya adalah garam seperti itu. Jadi fortifikannya adalah bahan pangan yang ditambahkan, kalau karirnya berarti bahan pangan yang menjadi pembawa. Contohnya lagi, untuk mencegah disfungsi, ada penambahan asam folat pada susu ibu hamil. Fortifikannya adalah susu, kemudian fortifikannya adalah asam folat, kemudian karirnya adalah berupa susu. Oke.
Kemudian yang kedua, metode suplementasi yang kedua adalah pengkayaan atau enrichment. Hal ini bisa diartikan sebagai penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan untuk memenuhi standar identitas produk sesuai peraturan perundang-undangan. Standar dari pemerintah itu menjadi sebuah standar baku, menjadi sebuah identitas produk, dan wajib untuk dipenuhi. Contoh adalah pada susu untuk pertumbuhan umur 1-3 tahun itu harus memenuhi energi 1000 kilokalori, kemudian protein 25 gram, vitamin A 400, kemudian zat gizi 8 mg, dan yodium 90 mg. Jadi, pengkayaan enrichment ini adalah zat gizi tertentu yang ditambahkan ke dalam produk pangan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian, metode yang selanjutnya adalah substitusi atau penggantian. Di sini bisa diartikan sebagai penggantian atau penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan yang dibuat menyerupai atau pengganti produk pangan yang asli. Zat gizi yang ditambahkan biasanya merupakan zat penciri dari produk yang digantikan. Contoh, susu kedelai sebagai substitusi susu sapi, salah satu ciri susu adalah tinggi kalsium. Sehingga pada susu kedelai ini diberi tambahan bahan berkalsium agar kadar kalsium mirip susu sapi. Kemudian bahan pengganti memiliki ciri serupa yang digantikan. Pertama adalah margarin yang merupakan substitusi dari mentega atau beras analog sebagai substitusi dari beras padi. Jadi intinya adalah substitusi adalah penggantian sebagian ingredient bahan asli. Oke. Kemudian ada metode suplementasi yang selanjutnya adalah restorasi. Penambahan zat gizi ke dalam produk pangan untuk mengembalikan suatu gizi tertentu ke jumlah atau konsentrasi semula sebelum terjadi penurunan. Mengganti zat gizi yang hilang selama pengolahan, kemudian menambah zat gizi hingga jumlahnya sama dengan bahan segar pada saat awalnya. Biasanya hanya zat gizi utama yang difokuskan. Contoh adalah penambahan vitamin C pada jus jeruk. Oke. Adisi. Penambahan atau pencampuran bahan tertentu sebagai ingredient produk pangan untuk meningkatkan mutu atau tujuan tertentu lainnya dengan parameter yang terukur yaitu standar nasional atau regulasi yang relevan. Contohnya adalah coklat yang ditambah pegagan. Di sini bertujuan untuk peningkatan serat dan sifat fungsional. Kemudian mie basah yang ditambahi ekstrak bunga telang atau kulit kedelai hitam sebagai pengawet alami, atau yang terakhir bisa susu yang ditambahi dengan kolagen. Standar mutu tetap harus memenuhi dari SNI yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian standarisasi. Penambahan zat gizi tertentu ke dalam produk pangan untuk menyeragamkan atau menstandarkan komposisi gizi bahan baku. Umumnya untuk memenuhi standar atau label yang ditentukan. Kandungan gizi bahan baku bisa berbeda akibat beberapa hal. Contohnya adalah varietasnya atau musim panennya. Sehingga dengan perbedaan ini nantinya menghasilkan kualitas produk yang berbeda-beda dan tidak standar. Standarisasi ini perlu dilakukan untuk memenuhi klaim yang tertera pada kemasan produk. Dilakukan penambahan zat gizi hingga standar yang ditentukan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.